Oke, untuk pembelajaran di siang hari ini, Ibu, maaf, Ibu ini. oh iya, terima kasih. Oke, jadi nanti kameranya kan semua sudah on. Jadi kalau pembelajaran dimulai, nanti anak-anak semua dimutkan mikrofonnya. Nah, nanti bisa dinyalakan mute-nya ketika kalian belum paham atau ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih dibingungkan bisa ditanyakan. Tetapi selebihnya di mute ya. Oke, semua sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Oke. Kalau sudah siap, berarti kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang statistik. Nah, statistik yang di dalamnya itu ada tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam materi itu, di sini Ibu mau menyampaikan dulu apa sih tujuannya kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, tujuan yang pertama itu adalah agar anak-anak sekalian tuh bisa paham, bisa mengerti apa itu tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, anak-anak juga bisa bisa menyajikan tabel distribusi frekuensi dari data yang ada. Dan yang ketiga, tujuannya itu untuk anak-anak bisa mengetahui bagaimana sih cara menghitung distribusi frekuensi. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu statistik itu apa? Ada yang tahu statistik itu apa? Dua 12 IPA 1. Saya, Ibu. Oke. Bagaimana, Alicia? Statistik itu apa? Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis data dan juga untuk presentasi data. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Alicia. Ada yang lain? Itu kan menurut Alicia, mungkin ada menurut Stephen atau Eva. Yang lain? Menurut Fitriani, statistik itu apa? Fitriani? Apakah suara Ibu kedengaran, Kak? Apakah suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Ibu. Kedengaran. Oke, kalau gitu, karena Indri yang bicara, menurut Indri, statistika itu apa? Kalau menurut saya, statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sebuah analisis data yang bersifat kuantitatif atau berupa angka. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Alicia dan Indri. Oke, siapa lagi? Stephen. Ya, jadi Bu Guru, kalau menurut saya statistika itu adalah sebuah kumpulan data. Datanya tuh bisa, tadi kan Indri bilang kan bilangan toh.
Nah, statistik itu juga bisa berupa non-bilangan. Jadi selain bilangan, itu juga berupa non-bilangan. Jadi tidak hanya bilangan saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Stephen. Ada lagi? Ada lagi atau mungkin Justistia, Tania mau mengutarakan? Oke, cukup ya. Jadi tadi itu teman-teman sudah sampaikan statistika itu apa. Ada yang mengatakan itu proses pengumpulan data untuk menarik kesimpulan. Ada yang bilang ada dalam bentuk, bukan hanya dalam bentuk bilangan, tapi bisa juga untuk yang lain. Nah, itu semua benar ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Contoh statistika yang kalian ketahui atau yang ada di kehidupan kalian sehari-hari, yang kalian lihat atau yang kalian tahu, contoh dari statistika atau penggunaan statistika itu sendiri. Mungkin siapa yang mau jawab contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari atau digunakan pada saat apa? Menurut Rahmadita. Kalau menurut saya, Ibu, misalnya kalau kita mau belanja bulanan gitu, kita pakai statistika itu bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Kalau menurut Switania, contohnya apa? Atau penggunaan statistika itu di mana? Salah satu contohnya, kalau menurut saya, Ibu, menghitung data nilai dari siswa. Misalnya kayak siswa mengerjakan tugas, kita hitung nilainya. Bisa menggunakan statistika untuk mendapatkan rata-rata. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jadi benar ya, jadi statistika itu penggunaannya banyak. Nah, contohnya yang dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang sedang kita lihat setiap hari mungkin atau setiap jamnya itu seperti pertambahan COVID-19. Kan sekarang kita lagi di wabah COVID-19. Nah, di situ kan kita sering lihat itu di Instagram, di media sosial, bahkan di TV, di situ ada penambahan COVID-19, setiap harinya berapa, atau vaksinisasi. Jadi, statistika ini sangat bermanfaat atau berguna ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, statistika juga ini kan sudah kalian pelajari pada saat SMP, pada saat SD. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali bagaimana cara penyajiannya statistik atau bentuknya seperti apa. Seperti apa penyajian bentuk dari statistik itu? Tabel, diagram, Ibu. Diagram lingkaran, Ibu. Oke. Grafik, Ibu. Oke, sip. Jadi semua benar ya, dalam bentuk tabel bisa, diagram bisa. Diagram kan ada diagram apa saja? Diagram batang. Oke, apalagi? Oke, apalagi? Diagram Satu garis. lagi? Oke, jadi ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram garis. Nah, tadi Switania yang jawab tabel kan? Nah, jadi karena tadi Switania bilang tabel, nah makanya itu apa sih hubungannya statistika dengan tabel distribusi frekuensi? Jadi tadi saya kan Ibu katakan tabel distribusi frekuensi itu di dalam bagian dari statistik. Nah, kalian coba perhatikan, Ibu share screen-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, di sini kalian lihat ya. Berikut presentasi jumlah kendaraan roda 4 dalam satu kota menghabiskan bahan bakar bensin dalam jumlah tertentu atau dalam bentuk liter. Nah, di setiap minggunya. Nah,
Di mana kalian lihat di sini ada tabel, kolom kelas itu menyatakan jumlah bahan bakarnya, bahan bakar bensin yang dihabiskan dalam waktu 1 minggu. Nah, terus kolom frekuensi ini adalah banyaknya kendaraan roda 4. Sampai di situ dulu, kalian baca dulu maksudnya ini apa sih. Jadi dalam presentasi jumlah kendaraan roda 4 itu di suatu kota, setiap minggunya itu dia ada kolom kelasnya itu menyatakan jumlah bahan bakar dalam waktu 1 minggu, dihabiskan 1 minggu. Terus frekuensi ini adalah banyaknya kendaraan roda 4. Kalian cerna dulu dari tabel itu, sudah? Kalian lihat dulu kolom kelasnya itu menyatakan apa, frekuensinya itu menyatakan apa. Sudah ada di grup juga ya, sudah di-share juga di grup WA. Oke, kalian bisa siapkan alat tulisnya, jawaban kalian. Nah, pertanyaannya. Yang pertama, dari tabel yang kalian dapat itu, apa saja yang kalian peroleh di dalamnya? Atau amati dan identifikasi tabel distribusi frekuensi tersebut atau informasi atau komponen apa saja yang diperoleh. Oke, kalian bisa tulis di buku kalian atau bisa juga kalian tulis di chat room, di Zoom, jawaban kalian. Untuk yang nomor 1 dulu ya. Untuk yang nomor 1. Komponen apa saja yang kalian peroleh dari tabel. Nah, saya kembali ke tabel. Nah, apa saja yang kalian dapat dari tabel ini? Informasi apa saja yang kalian tahu menurut pandangan kalian, yang kalian lihat? Sudah kalian amati apa yang kalian lihat dari tabel ini. Ada apa saja di dalam? Sudah? Sudah belum? Mungkin mikrofonnya bisa di-on kan ya? Kalau misalnya sudah atau mau respon. Apa yang kalian dapat dari tabel ini? Kalian coba amati ada apa saja di dalamnya. 12 IPA 1 sudah atau belum? Juliana sudah? Sudah, Ibu. Oke, Alicia sudah? Sudah, Ibu, lagi tulis. John sudah kah belum? John Edward sudah atau belum? Ibu. Oke. Marcel? Sudah, Ibu. Oke. Oke, bisa dilanjut ya. Yang pertanyaan kedua. Dari bilangan tadi itu, dari bilangan tersebut, bilangan apa saja yang ada pada kelas interval 5-8. Jadi di dalam tabel ini, di antara kelas interval 5-8, ada bilangan apa saja di dalamnya? Menurut kalian. Jadi
Di kelas interval 5 sampai 8, di dalamnya itu ada bilangan apa saja? Oke, kalian bisa diskusi ya, diskusi di chat room. Tanya teman, teman ini bagaimana ya caranya teman? Tapi jangan langsung nyontek. Tanya saya teman ini maksudnya gimana? Jadi kalian juga diskusi. Jadi kelas interval 5 sampai 8 itu ada bilangan apa saja di dalamnya menurut kalian? Menurut kalian? Bisa chat di ini, di room chat, mungkin ada yang bertanya, Ibu saya tidak paham, atau tanya ke temannya. Sudah? Sudah bisa yang nomor 2? Bilangan apa saja yang terletak pada kelas interval 5 sampai 8? Aulia sudah dapat? Taufik, Taufik sudah dapat belum? Eva sudah dapat bilangan apa yang ada pada kelas interval 5 sampai 8? Eva sudah? Belum semua kah yang untuk nomor 2? 12/1 ada yang sudah jawab? Untuk yang kedua. Bilangan apa saja yang ada pada kelas interval 5 sampai 8? Menurut kalian ya, dari tabel yang kalian lihat ini. Dari tabel yang kalian lihat, di kelas interval 5 sampai 8 ini ada bilangan apa saja? Kelas interval 5 sampai 8. Ayo bisa diskusi di room. Ada Stefan itu tanya, mungkin ada yang mau jawab, bantu jawab.
Nah, di sini Stephen ada tanya. Teman-teman, bilangan yang dimaksud itu yang didesimalkah atau kita harus bulatkan lagi? Nah, menurut Alicia bilang kalau data itu setahu saya nggak bisa digunakan pembulatan. Soalnya angkanya sudah mutlak. Jadi kalau misalnya desimal berarti sudah tetap desimal. Mungkin ada yang lain punya jawaban supaya teman-teman yang lain juga bisa mudah menjawab bilangan apa yang ada di kelas interval 5 sampai 8. Sudah ya? Oke. Kita kembali dulu di pertanyaan yang pertama. Komponen apa saja yang diperoleh dari tabel? Oke. Saya butuh jawaban dari yang mau menjawab. Jawaban dari yang mau jawab untuk yang nomor 1. Apa saja yang kalian peroleh dari tabel ini? Mungkin Marcel bisa menjawab jawabannya untuk yang nomor 1. Marcel bisa presentasikan jawabannya untuk yang nomor 1. Marcel dapat apa saja dari tabel ini? Iya, kalau saya dari tabel yang sudah ditunjuk oleh Ibu, yang saya dapatkan itu yang pertama ada jumlah bahan bakar yang dihabiskan dalam 1 minggu, kemudian ada komponen atau jumlah kendaraan roda 4, yaitu frekuensi. Kemudian dari situ saya bisa simpulkan kalau tabel itu menunjukkan frekuensi roda 4 yang menghabiskan sejumlah bahan bakar dalam 1 minggu. Misalnya ada dua kendaraan roda 4 menghabiskan bensin segini dalam 1 minggu. Mungkin begitu, Ibu. Oke. Yang lain? Yang lain? Ada yang mau mengutarakan yang nomor 1? Komponen apa saja yang kalian peroleh dari tabel? Sweetenia bisa? Jawabannya Sweetenia, menurut Sweetenia, apa yang Sweetenia dapat dari tabel ini? Yang saya dapat ada di situ ada seperti yang tertulis ada kelas interval, tepi kelas dan frekuensi. Nah, kelas interval dan tepi kelas sendiri itu jumlah bahan bakar yang dihabiskan dalam frekuensi waktunya sesuai dengan frekuensi waktunya atau banyak kendaraan roda 4 seperti itu, Ibu. Oke. Itu menurut tadi Kevin dengan Sweetenia. Jadi nanti menurut teman-teman yang lain berarti berbeda ya. Nanti dikirim di via WA group. Nah, selanjutnya yang kedua tadi, sebutkan bilangan apa saja yang ada pada kelas interval 5 sampai 8. Ada yang mau jawab? Bilangan apa saja yang ada pada interval 5 sampai 8? Menurut kalian? Mungkin Indri? Indri punya jawaban? Untuk yang nomor 2, bilangan apa saja yang ada pada interval 5 sampai 8?
Mungkin yang ini Bu, yang tepi kelasnya yang mulai dari angka 4,5 sampai 8,5. Oke. Ada yang lain? Teman-teman yang lain, kan di sini ada kurang lebih 26 orang yang lain. Kalau Indri tadi bilang di tepi kelasnya 4,5 sampai 8,5. Yang lain coba. Fitriani. Kalau Fitriani, bilangan yang terletak di kelas interval 5 sampai 8. Menurut Fitriani apa? Ya Ibu, menurut saya bilangan yang terdapat pada kelas interval 5 sampai 8 yaitu bilangan yang memenuhi angka 5 sampai 8 yaitu 5, 6, 7 dan 8. Itu menurut saya Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, komponen apa saja yang kalian peroleh? Terus yang kedua, bilangan apa yang ada di interval 5 sampai 8. Nah, selanjutnya, yang ketiga, sebutkan bagaimana tabel distribusi frekuensi disusun. Nah, ini menurut kalian ya. Jadi ini kan tabel. Jadi pertanyaan yang ketiga itu bagaimana sehingga tabel ini bisa terbentuk. Jadi tabel ini tidak ada, tetapi tiba-tiba dia terbentuk. Nah, cara membentuknya itu seperti apa? Atau bagaimana langkah-langkahnya agar tabel distribusi frekuensi itu terbentuk? Menurut kalian? Menurut kalian ya, kan di situ ada kelas interval, ada tepi kelas, ada frekuensi. Jadi dia bisa terbentuk bagaimana caranya supaya dia bisa terbentuk dalam tabel yang seperti ini. Jadi gimana tabel ini bisa terbentuk? Jadi langkah-langkahnya supaya tabel ini bisa terbentuk, ada kelas intervalnya, ada tepi kelasnya, terus ada frekuensi. Menurut kalian, pandangan kalian? Menurut kalian? Bisa diskusikan di room chat. Bilang teman-teman, toh, menurut kalian ini caranya gimana? Apakah kita buat ini dulu? Atau apa? Ada yang sudah? Ada yang? Oke, silakan. Menurut saya mungkin yang pertama tuh di sini ada beberapa langkah. Yang pertama tuh menentukan jangkauannya dulu. Kemudian yang kedua menentukan banyak kelasnya. Habis itu menentukan panjang kelasnya, menentukan batas kelas bawah, dan yang terakhir menghitung frekuensinya. Oke. Terima kasih Indri. Jadi itu menurut Indri ya. Pertama tadi Indri bilang harus
menentukan jangkauannya. Terus banyak kelas, terus panjang kelas, terus tadi batas kelas bawahnya, dan frekuensi. Ada yang lain? Menurut yang lain ada? Itu menurut Indri. Menambahkan saja sedikit, Ibu. Oke, bisa, Cia. Bagaimana? Sebelum kita tentukan jangkauannya, itu kan harus diurutkan dulu datanya. Jadi Ya, dari benar. yang paling kecil, itu baru kita tentukan jangkauan, seperti yang Indi bilang. Ditentukan juga banyak kelas, terakhir baru panjang dan lebar, dan yang paling terakhir itu tepi kelas atau nilai atas dan bawahnya. Oke, terima kasih, Cia. Ya, jadi seperti itu ya. Mungkin kalau yang lain jawabannya ada lagi, boleh diutarakan. Atau nanti dikirim saja via WA ya. Nah, selanjutnya, ini berapa jumlah kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 11 liter? Jadi kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensinnya kurang dari 11 liter. Lihat lagi di tabel. Yang menghabiskan bensinnya kurang dari 11 liter. Lihat lagi tadi, kolom kelas itu menyatakan jumlah bahan bakar. Sedangkan frekuensi itu banyaknya kendaraan roda 4. Ada yang langsung bisa jawab? Atau mau jawab lewat chat room karena mungkin malu mau bicara? Boleh. Jadi berapa jumlah kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensinnya kurang dari 11 liter? Yang kurang dari 11 liter. Yang kurang dari 11 liter. Lihat lagi kembali ke di atas, dia bilang kolom kelas itu menyatakan jumlah bahan bakar bensin. Terus frekuensi adalah kendaraan roda 4. Nah, jadi yang menghabiskan kurang dari 11 liter itu berapa kendaraan roda 4? Yang kurang dari 11 liter. Ada yang sudah dapat jawabannya? Kan ini kalian tinggal lihat kan dari tabel, tidak perlu menghitung lagi. Dari tabel yang kalian lihat berapa kendaraan yang menghabiskan bensinnya kurang dari 11 liter. Ada yang sudah dapat? Boleh utarakan jawabannya. Ramadita sudah dapat? Jadi berapa kendaraan yang menghabiskan bensinnya itu kurang dari 11 liter? Ibu jawab. Oke, boleh. Ada 2 kendaraan roda 4. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Aulia, bagaimana Aulia? Aulia ada berapa kendaraan menurut Aulia? Kalau bensinnya yang menghabiskan bensin kurang dari 11 liter. 4 kendaraan, Ibu. 4. Oke, tadi Aulia 4, tadi yang jawab 2. Ada lagi yang lain? Taufik. Menurut Taufik ada berapa kendaraan yang menghabiskan kurang dari 11 liter? 2. 2. Oke, berarti ada jawaban 2 dan 4.
Oke. Kita bisa lihat ya, kolom kelas menyatakan jumlah bahan bakar bensin yang dihabiskan dalam 1 minggu. Itu adalah kolom kelasnya. Sedangkan frekuensi itu banyaknya kendaraan roda 4. Tadi jawabannya ada 2 dan 4. Nah, sebenarnya kalian tinggal lihat. Tadi kan kelas kolom kelas itu menyatakan bensinnya. Nah, terus kalau bensinnya kurang dari 11 liter, berapa kendaraan? Berarti kalian lihat ke frekuensinya. Ada lagi jawaban lain. Eva, menurut Eva ada berapa? Kalau menurut saya tuh Ibu, 2 Ibu, Ya. sama kayak Aura dengan Taufik. Oke, Aura dengan Taufik bilang 2. Tadi Aulia 4. Tidak ada yang lain. Mungkin yang lain bilang 7. Kan bisa saja toh menurut yang lain. Kalau menurut ya bagaimana? Ibu, kalau Jadi menurut saya, Ibu, kalau menurut saya, karena dia di bawah 11 liter, berarti otomatis kelas interval yang pertama dan yang kedua masuk. Jadi otomatis kalau ditambahkan 2 tambah 4, sekitar berjumlah 6 kendaraan. Oke. 6 kendaraan menurut Fitriani. Berarti ada jawaban 2, ada 4 dengan 6. Itu untuk yang bensinnya kurang dari 11 liter. Sekarang, yang menghabiskan bensinnya kurang dari 21 liter. Tadi kan yang 11 liter, sekarang kalau 21 liter. Kalau 21 liter berapa kendaraan? Coba kalian lihat. Tadi yang 11 liter jawabannya ada 2, ada 4 dengan 6. Itu jawaban menurut teman-teman ya. Kita belum menarik kesimpulannya. Nah, sekarang yang kedua, kalau dia punya bensin itu kurang dari 21 liter. Kurang dari 21 liter. Ada 16 kendaraan roda 4, Ibu. Oke, terima kasih. 16 kendaraan. Tadi yang jawab siapa? Aura Nurani, Ibu. Oke, Aura 16. Ada yang lain? 17 kendaraan, Ibu. 17, oke. Juliana ya? Ya, Ibu. Oke, ada yang lain. Jadi kita sudah dapat yang pertama 16, ada 17. Yang lain? Yang lain mungkin John. Suaranya John belum kedengaran dari tadi. Menurut John berapa, John? Atau Stephen, menurut Stephen berapa? Kalau dia punya bensin kurang dari 21. Jumlah kendaraan bermotornya berapa? Menurut saya 25, Ibu. 16 tambah 9 lagi yang di bawahnya. Dari frekuensi mobil. Ada lagi? Ada lagi yang mau jawab menurut jawabannya? Saya, Ibu. Oke, boleh. 16. Saya jawab 16 kendaraan. Oke, Sultania berarti sama dengan Aura ya? Iya, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Tania mau jawab. Kalau 21 kurang dari 21 liter, berapa kendaraan menurut Menurut saya, Ibu, sama kayak Aura dan Sweetania juga 16. Oke, 16. Oke, sudah kita kunci ya, 16. Berarti tadi ada jawabannya 16, ada 17, dan 25. Nah, sekarang berapa minimum
maksimum, dan jangkauan dari data. Nah, tadi kan Alicia sudah singgung tadi sebelum membuat tabel frekuensi harus urutkan dulu dari yang kecil sampai yang besar. Jadi, berapa sih minimumnya, berapa maksimumnya, dan jangkauannya dari tabel ini. Kan minimum dengan maksimum kan tidak perlu dihitungkan, tinggal kalian lihat di tabel, terus tinggal jangkauannya yang kalian cari. Ada yang sudah tahu pas lihat tabel, ada yang sudah tahu minimumnya berapa, maksimumnya berapa, jangkauannya berapa. Saya Ibu. Oke, boleh. Kalau menurut saya minimumnya itu 5 liter, maksimumnya 28 liter. Kemudian jangkauannya itu dari 4,5 liter sampai 28,5 liter. Itu saja Ibu, terima kasih. Oke. Sama-sama. Ada yang lain? Itu menurut Marcel. Yang lain? Ada jawaban lain selain Marcel? Mungkin menurut Juan minimumnya berapa, maksimumnya berapa, jangkauannya berapa. Mungkin Juan mau mengutarakan, menyampaikan jawabannya, atau yang lain boleh. Kalau Acel tadi bilang minimumnya 5, maksimumnya 28, jangkauannya itu dari 4,5 sampai 28,5. Ada yang jawabannya lain? Mungkin Alicia mau jawab atau siapa yang mau coba jawab menurut kalian? Menurut kalian? Saya mau coba jawab, Ibu. Oke. Untuk minimumnya itu 4,5. Maksimumnya 28,5. Range atau jangkauannya itu dihitung dari jumlah semua frekuensi dibagi 6. Jadi 6,16. Sekian dan terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Saya, Ibu. Oke, boleh. Untuk minimumnya itu di 5 liter dan untuk maksimumnya itu 28 liter. Dan jangkauannya itu maksimum dikurang minimum, 28 dikurang 5, 23. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sudah menjawab tadi ya. Yang lain juga tetap menjawab ya, karena menurut kalian nanti kirim juga di grup. Nah, oke, kita bahas dulu yang dari pertama. Tadi komponen apa saja yang kalian dapat, tadi sudah diwakili, itu semua benar ya, di dalam ada kelas, ada tepi kelas dengan frekuensi atau jumlahnya dengan bahan bakar bensin dalam 1 minggu. Nah, yang kedua, sebutkan bilangan apa saja yang ada pada kelas interval 5-8. Nah, jadi interval 5-8 itu di dalamnya ada angka berapa. Jadi kalian patokannya cuma lihat di kelas intervalnya 5-8. Terus kalian juga lihat frekuensinya 2. Berarti kalau frekuensinya 2, berarti otomatis 5-8 ini bisa saja angka berapa di dalamnya? 6 sama 7, Ibu. Berapa? 6 sama 7. Iya, Ibu. Oke, boleh. 6 sama 7 kan frekuensinya 2. Ada lagi? Menurut kalian yang lain? Kan 5-8 itu kan rentangnya ada rentangnya. Jadi di dalamnya itu nilai bilangannya apa saja yang membuat frekuensinya 2. Tadi sudah ada jawaban 6 dan 7. Ada lagi?
Mungkin menurut Yuliana, ada bilangan apa di antara 5 sampai 8 ini? Yang frekuensinya 2. 6 dan 7, Bu, karena tadi Alicia bilang tidak boleh ada desimal, Kak. Jadi cuma 6 dan 7. Oke, 6 dengan 7. Oke, jadi jawabannya kan frekuensinya 2. Jadi untuk yang pertanyaan kedua itu kan bisa saja 6-7, bisa saja juga 5-6, kan? Bisa juga 7-8, karena dia kan rentangnya frekuensinya 2. Tetapi lebih tepatnya itu 6 dengan 7 ya, karena kan di sini pertanyaannya kan bilangan apa saja yang ada pada kelas interval 5 sampai 8. Berarti yang ada di dalamnya. Nah, frekuensinya 2, berarti 6 dengan 7. Oke, kita bahas yang ketiga. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Tadi yang Alicia sebutkan itu sudah benar dengan yang Indri sebutkan. Jadi pertama kita harus urutkan dulu datanya dari yang kecil sampai terbesar, baru dibuatkanlah jangkauannya. Nah, tadi kan kita sudah ada pertanyaan sampai mencari jangkauan. Nah, Ibu mau tanya, berarti untuk mendapat jangkauan itu rumusnya seperti apa ya? Tadi kan pertanyaan yang paling terakhir itu kan menentukan nilai minimum, maksimum dengan jangkauan. Berarti jangkauannya itu, cara mencari nilai jangkauan itu bagaimana rumusnya? Bilangan maksimum. Oke. Nilai maksimum kurang nilai minimum, Ibu. Oke, jadi nilai maksimum dikurang minimum. Oke, itu untuk membuat tabel. Selanjutnya banyak kelas. Nah, banyak kelas ini kalian lihat di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti dia membuat kelasnya tuh 6. Jadi kalian pertama setelah kalian urutkan, kalian lihat dulu jangkauannya. Nah, setelah dapat jangkauannya, baru kalian bisa buat banyak kelasnya. Selanjutnya, panjang kelas, berarti panjang kelasnya itu 5 sampai 8, 9 sampai 12, itu panjangnya berapa? Seperti itu. Terus untuk batas kelas. Nah, batas kelas itu kelas bawah itu kalian lihat di sini kan 5 nih. Dia punya kelas interval kan 5 sampai 8. Berarti batas bawahnya itu kelasnya itu, kelas intervalnya itu kita selalu kurangi dengan nilai terkecilnya yaitu 0,5. Jadi dikurangi hasilnya 4,5. Nah, kalau untuk itu untuk batas bawah kelas, untuk batas atasnya berarti tinggal ditambahkan 0,5. Makanya di sini 4,5 sampai 8,5. Nah, untuk menghitung frekuensi yang tadi seperti Cia dengan Indri bilang, berarti kalian lihat nilai di dalamnya itu ada berapa. Nah, itulah frekuensinya. Selanjutnya, berapa jumlah kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 11 liter? Oke, tadi jawabannya bervariasi ya. Ada lagi yang mau menjawab yang kurang dari 11 liter? Berapa kendaraan? Tadi ada yang jawab 2, ada yang jawab 6, ada yang jawab 4. Nah, yang jawab 2 tadi siapa? Aura ya? Yang jawab 2 tadi siapa? Aura atau? Saya, Eva, sama Taufik, Ibu. Oke. Kalau menurut Eva, kenapa jawabannya 2? Karena frekuensinya lebih, menurut saya frekuensinya lebih karena 2, Ibu. Karena kalau 9 sampai 12, angka 11-nya sudah tidak ini, ragu juga sebenarnya. Oke. Kalau menurut Taufik, kenapa 2? Kalau menurut Taufik, kenapa 2? Kenapa bensin yang kurang dari 11 liter itu dia punya kendaraan 2? Atau menurut Aura tadi ya yang jawab satunya lagi. Yang 2.
Menurut saya Ibu karena kelas 5 liter sampai 8 liter itu kan 2. Terus yang 9 liter sampai 12 liter itu 4. Kalau misalkan kita masukkan 11 liter itu ke dalam frekuensi yang 4, otomatis harusnya yang 12 juga harusnya masuk. Oke, terima kasih Aura. Terima kasih juga tadi Eva untuk yang jawab 6. Tadi yang jawab 6 siapa? Fitri ya? Kalau menurut Fitri tadi bagaimana? Yang jawab 6? Kalau tadi karena saya berpikirannya karena ada 12 liter, otomatis kan yang di kelas frekuensi yang kelas frekuensi yang 9 sampai 12 itu berarti angka 11-nya ada di bawah itu. Jadi saya pikir dua kelas ini mungkin dapat memenuhi yang 11 liter. Jadi, nah. Oke. Terus tadi yang menjawab 4. Aulia ya? Yang jawab 4. Iya, saya Ibu. Kalau menurut saya itu kan untuk kolom kelas itu adalah jumlah bahan bakar. Berarti 5 sampai 8. Nah, frekuensinya itu 2. Terus saya hitung tambah 2 bilangan, Ibu. Jadi 4. Tapi saya kurang yakin juga kalau itu hasilnya 4, Ibu. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih ya semuanya. Jadi yang benar itu jawabannya adalah 2. Nah, kenapa 2? Tadi seperti yang Aura bilang. Kalau 11 liter berarti kan dia di antara 5 sampai 8. 9 sampai 12 juga masuk. Tetapi kan untuk 9 sampai 12 kan 12-nya ada. Berarti kita ambil yang kelas paling pertama, yaitu 5 sampai 8. Sehingga yang benar itu adalah 2. Oke, yang terakhir. Oh, belum yang terakhir. Selanjutnya yaitu 21. Kalau bensin yang kurang dari 21 liter, berarti berapa? Tadi Switania, tadi jawabnya 16. Kenapa 16? Kenapa 16? Karena saya tambah jumlah frekuensinya. 2 ditambah 4, ditambah 3, dan terakhir ditambah 7. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Untuk yang jawab 25 tadi siapa ya? Stefan kah? Iya, Ibu. Oke, kenapa Stefan jawabnya 25? Alasannya? Saya tambahkan jumlah frekuensinya, Ibu Guru. Oh, jadi Stefan tambahkan dengan 9 ya? Iya, Ibu, karena kan 21 tuh, Ibu, sedangkan di situ 20,5. Jadi kayak kurang seret saja gitu. Jadi harus tambah yang 9 lagi gitu. Itu menurut saya sih, Ibu. Terima kasih. Oke. Maaf kalau salah. Sama-sama, Stefan. Oke, jadi yang Switania bilang tadi benar ya. Jadi kan kalau kurang dari 21 berarti kita lihat kelas sebelum 21 itu. Nah, ternyata 21 itu sebelumnya itu kelasnya 17 sampai 20. Jadi kalian tinggal tambahkan frekuensi sebelumnya dari berarti 7 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 atau 2 tambah 4 tambah 3 tambah 7, itu hasilnya 16. Oke, yang terakhir. Berapa minimum, maksimum, dan jangkauan dari tabel? Nah, Acel, kenapa jawab minimumnya 5, maksimumnya 28, terus jangkauannya 4,5 sampai 28,5? Kalau menurut saya, kenapa minimum 5, maksimum 28? Karena mungkin belum terlalu yang spesifik, jadi 5 sama 28. Terus kalau sudah jangkauan berarti yang sudah lebih spesifik. 5 itu kan dari 4,5, terus 28 itu sampai 28,5 sudah spesifik. Jadi jangkauannya dari 4,5 sampai 28,5, Ibu. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Terus yang tadi jawabannya minimumnya 5, maksimum 28, jangkauan tuh jumlah maksimum dikurang minimum. Aura ya? Yang jawab tadi itu Aura atau? Putus-putus ya.
Iya, tidak apa-apa. Terus tadi kita bahas dulu ya yang jawaban yang lain dari Cia. Yang minimumnya 4,5, maksimumnya 28. Kenapa menurut Cia seperti itu alasannya? Karena setahu saya kalau tepi kelas itu pengertiannya kan nilai batas atas dan nilai batas bawah. Jadi diambil nilai minimum dan maksimumnya 4,5 dan maksimumnya 28,5. Untuk jangkauan atau range-nya, karena saya jumlahkan semua frekuensinya terus dibagi banyak kelasnya, Ibu. Jadi dapatnya 6, sekian. Terima kasih. Oke. Sama-sama, terima kasih ya yang sudah menjawab. Jadi seperti yang tadi sudah dijawab bahwa minimumnya itu 5. Jadi kita lihat semua di kelas ya. Kita lihat di kelasnya. Nah, di kelasnya itu kalau kita tadi seperti yang Alicia bilang membuat tabel frekuensi itu kita harus urutkan dari yang terkecil. Nah, berarti datanya itu kan yang ada di kelas interval ini. Berarti 5 sampai 28. Berarti minimumnya 5, maksimumnya 28. Nah, jangkauannya tadi seperti yang Aura dan teman-teman yang lain bilang, bahwa jangkauan itu kita dapat dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini yang kita pelajari. Kesimpulannya apa? Mungkin saya butuh 2 orang untuk menyimpulkan. Mungkin bisa siapa saja menyimpulkan materi hari ini. Yang kita pelajari. Ayo 2 orang yang mewakili 12 IPA 1. Tentang tabel distribusi frekuensi. Mungkin Stephen bisa simpulkan materi hari ini menurut Stephen. Atau yang lain bisa simpulkan materi hari ini yang kita pelajari. Apa saja kesimpulannya? Atau Switania bisa mau menyimpulkan? Menyimpulkan materi yang hari ini kita pelajari. Switania bisa simpulkan? Ayo, 2 orang menyimpulkan dari materi hari ini yang kita pelajari. Mungkin Fitriani. Simpulkan materi yang hari ini menurut Fitriani, apa saja yang Fitriani dapat dari materi hari ini? Fitriani bisa simpulkan? Atau Indri, simpulkan materi hari ini yang kita pelajari. Saya, Ibu, simpulkan. Oke, boleh. Jadi tabel kesimpulan hari ini, tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menjelaskan tentang presentasi data dalam bentuk angka atau bilangan yang di dalamnya terdapat nilai minimum, maksimum, jangkauan, dan beberapa kelas. Misalnya
kelas interval, tepi kelas, dan frekuensi. Terima kasih. Oke, terima kasih Cia. Ada yang lain? Selain Cia, mungkin ada yang lain? Taufik mungkin, yang Taufik dapat dari materi hari ini, pelajaran hari ini, kesimpulannya seperti apa? Oke, untuk Cia, terima kasih ya. Ada yang lain? Indri mungkin? Saya Ibu. Oke. Ya, kurang lebihnya sih sama kayak Cia tadi. Yang pertama tuh kita bisa mempelajari tentang distribusi frekuensi dalam bentuk tabelnya. Kita bisa tahu cara menentukan kelas intervalnya, terus tepi kelasnya, dan juga frekuensinya. Terus ada juga kita bisa tahu tentang cara menentukan nilai minimum, maksimum, sama jangkauannya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi tabel distribusi frekuensi itu adalah sebuah tabel yang memuat suatu nilai ya. Nah, suatu nilai itu yang terletak pada interval tertentu, di mana di situ juga ada frekuensinya. Dan dari materi ini juga kalian sudah bisa menentukan yang mana nilai minimum, maksimum, jangkauan, dan batas kelasnya, serta frekuensinya ada berapa. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, yang sudah respon, dan yang sudah menyempatkan waktunya. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home kalau tidak ada kepentingan. Ya karena sudah kelas 12, jadi lebih banyak belajar mandiri ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya dan salam sehat.